Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, kebetulan hari ini aku punya pesanan cake sebanyak 2 buah dan aku udah siapin bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya itu untuk 2 buah cake ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai telur sebanyak 16 butir untuk 2 buah cake. Dan telurnya ini aku pakai ukuran sedang, kalau ditimbang satu butirnya itu kurang lebih 70 gram. Kemudian aku juga pakai 3 bungkus margarin Royal Palmia dan 2 bungkus susu bubuk Denkau. Kemudian tadi aku beli 1 kilo tepung terigu segitiga tapi tidak aku pakai habis ya teman-teman. Kemudian gula halus dan juga di sini ada pasta pandan dan pasta coklat. Dan untuk packingannya di sini aku pakai Mika ukuran 22. Nah, karena harga kuenya tidak terlalu mahal, jadi ini aku pakai packingan yang ekonomis ya teman-teman, packingan Mika seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini aku udah timbang bahan-bahan untuk resep satu buah cake. Ada margarin, kemudian gula halus, kuning telur, tepung terigu, susu bubuk, dan juga putih telur. Nah, yang pertama gula halus kita tuang ke dalam margarin dan ini gula halusnya kita sisihkan sedikit ya teman-teman untuk mengocok putih telur. Kemudian margarin dikocok hingga mengembang dan juga putih. Nah, teman-teman, di sini aku buatnya satu resep. Kenapa tidak langsung 2 resep? Karena aku pakai hand mixer, jadi takut pengocokannya tidak maksimal. Lagi pula ini kuenya hanya 2, jadi aku pikir buat satu resep juga nggak apa-apa, prosesnya juga tidak terlalu lama, jadi hasil kuenya bisa bagus dan maksimal sampai ke tangan customer. Oke teman-teman, ini margarinnya sudah mengembang dan putih. Kemudian masukin kuning telurnya satu persatu ke dalam margarin sambil kita kocok atau kita aduk hingga tercampur merata. Dan ini mixernya aku masih pakai yang kecepatan paling tinggi, tidak aku turunkan. Nah, ini kita masukin satu persatu. Kita masukin bertahap, jangan sekaligus masukin kuning telur ke dalam margarin. Nah, ini kita aduk lagi hingga telur dan margarin sampai tercampur merata. Nah, jika sudah, ini kita bersihkan dulu bagian tepinya karena masih ada sisa margarin dan juga kuning telur yang masih belum tercampur merata. Dan ini kita aduk lagi dengan menggunakan spatula. Kemudian kita hidupkan lagi mixernya, kita kocok lagi adonannya ini. Kemudian ini mixernya kita turunkan kecepatannya di kecepatan yang paling rendah. Kemudian masukkan bahan kering seperti susu bubuk. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Nah, setelah itu kita masukkan tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya kita masukin bertahap. Kalian juga boleh masukin sambil diayak ya teman-teman, tapi di sini aku nggak ayak sama sekali. Ini aku langsung masukin kemudian diaduk dengan mixer. Dan kita masukin sisa tepung terigunya lagi ke dalam adonan dan diaduk kembali hingga tercampur merata. Nah teman-teman, kalau sudah tercampur merata, kemudian kita matikan dulu mixernya dan ini kita aduk lagi dengan spatula hingga tercampur merata karena pasti masih ada sisa-sisa tepung di bagian tepinya. Lalu adonan ini kita sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut mengocok putih telur. Kalian gunakan wadah yang bersih dan tidak berminyak ataupun berlemak saat mengocok putih telur supaya putih telurnya bisa mengembang dan juga kaku. Kemudian masukkan sisa dari gula halus ke dalam putih telur. Dan ini kita kocok hingga mengembang dan juga kaku ya teman-teman.
Nah teman-teman, ini putih telurnya sudah kaku seperti ini. Kalian boleh matikan mixernya. Kemudian campurkan putih telur ke dalam adonan yang tadi udah kita buat, yaitu adonan dari campuran margarin dan juga kuning telur serta terigu ya teman-teman. Nah ini kita campur putih telurnya ke dalam adonan dan ini diaduk hingga tercampur merata. Nah teman-teman, karena pesanannya ini cake original dan juga pandan, jadi kali ini yang pertama aku buat yang pandan dulu. Aku tambahkan kurang lebih 1 sendok teh ini pasta pandannya ke dalam adonan sambil kita aduk hingga tercampur merata. Nah teman-teman, kalau sudah tercampur merata, biasa adonannya ini lebih terlihat halus dan juga kental. Oke, sekarang kita siapkan dulu loyang tulban yang udah maksudnya sudah diolesi dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu. Di sini aku tuang adonannya ke dalam loyang tulban ukuran 22 cm. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau panggang cake-nya. Di sini aku panggangnya pakai oven tangkring ya, teman-teman, yang udah aku panaskan sebelumnya. Apinya aku pakai api yang paling kecil, suhunya kira-kira 170 derajat Celcius. Panggang hingga matang kurang lebih 50 menit. Oke, teman-teman, ini cake-nya sudah matang dan mau aku keluarkan dari oven. Dan untuk permukaannya juga sudah kering ya, teman-teman. Nah sekarang selagi panas kuenya atau cake-nya ini kita keluarkan dari loyang. Dan ini aku pakai alas plastik karena nggak bakalan lengket kalau menggunakan alas plastik. Nah ini cantik banget ya teman-teman, ini bagian bawahnya dan warnanya juga pas, tidak terlalu putih ataupun tidak terlalu kecoklatan. Nah setelah dibalik, ini permukaannya ya teman-teman, kalian bisa lihat tidak ada lengket sama sekali kalau kalian menggunakan plastik. Di sini aku pakai plastik es ya teman-teman. Nah ini untuk yang pandan sudah selesai. Sekarang kita tunggu lagi satu yang original masih dipanggang di dalam oven. Oke teman-teman, ini yang original juga sudah matang dan ini baru aku keluarkan dari oven. Sekarang mau aku keluarkan langsung dari loyangnya dan ini masih panas ya teman-teman. Ini aku pakai alas plastik lagi yang tadi udah aku pakai. Dan di bagian bawahnya juga cakep ya teman-teman, mulus, tidak nempel sama sekali kulitnya. Dan ini kalian bisa lihat lembut banget kuenya dan juga tinggi. Nah teman-teman, ini cantik ya. Kemudian untuk permukaannya juga mulus ya teman-teman, tidak lengket sama sekali. Dan teman-teman bisa lihat ini lembut banget cake-nya, walaupun ini nanti udah dingin ataupun udah semalaman masih lembut loh teman-teman cake-nya. Kalian wajib coba resep cake yang kali ini aku sharing ya teman-teman. Ini boleh banget kalian jadikan ide usaha karena bakalan customer kalian suka. Cake ini tidak seret di tenggorokan dan hasilnya juga lembut walaupun udah kalian inepin semalam atau 2 malam. Oke teman-teman, untuk yang pandan ini sudah dingin dan sekarang aku mau masukin ke dalam mika. Dan untuk yang original ini masih panas ya teman-teman, kita dinginkan dulu.
Nah teman-teman, untuk modalnya tadi aku belanja bahan untuk 2 buah cake ini habis 100.000, dan satu cake aku jual di harga 75.000 ya teman-teman. Nah gimana, lumayan kan teman-teman untungnya? Kalian juga udah boleh mulai mencoba usaha kecil-kecilan menjual cake, karena ini modalnya lumayan kecil, tidak menguras dompet, dan untungnya juga lumayan ya teman-teman, karena cara pembuatannya juga gampang. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sedikit menginspirasi buat teman-teman yang pengen jualan. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.